bakso aci Poci Garut. Dan di sini saya nggak sendiri, di sini saya bersama teman saya. Yang pertama ada Yulianti, dan yang kedua saya ada Fitri Yulianti. Di sini kami akan mewawancarai pemilik dari Bocet. Untuk lebih lanjutnya, mari kita masuk ke dalam. Di sini kami dari Mobil Sawan. Di sini kita lagi ada di tempat pembuatan bakso aci di Garut yang lagi hits banget ya. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan tanya-tanya sama Bapak Antoni selaku Pak, kalau bisa dikenalkan. Saya kebetulan sini manajer keuangan sama HRD. Untuk awal mulanya dibentuk usaha ini seperti apa Pak? Pertama sih sebelum jadi PTA Mapan ini usaha rumah tangga aja biasa gitu, PIRT ya. Dan sistem penjualannya juga baru ke teman, antar teman aja gitu, teman saudara, teman sekolah, teman main, teman kuliah gitu kan, pada kayak gitu. Seiringnya berjalannya waktu, terus media sosial lagi bagus, teknologi semakin maju, jadi kita beralih ke jualannya online. Dulu makan offline, sekarang online. Jadi, nah setelah online ini pangsa pasarnya kan lebih luas lagi. Kalau dulu kan cuma sekitaran Garut aja. Kalau sekarang udah sistemnya online, jadi seluruh Indonesia aja, sampai kadang-kadang sampai ke luar negeri juga suka ada yang mesen ke kita. Jadi karena teknologi itu salah satu membantu kita untuk promosi jualan dan untuk ini juga memperkenalkan produk kita juga. Kalau awal mulanya dibentuk perusahaan ini atau sejak dari kapan Pak? Mungkin dulu? Kalau dulu sebelumnya kan cuma ya industri rumah tangga aja. Terus udah gitu kita naik ke PIRT. Udah PIRT, terus kita naik ke PT. PT ini baru terbentuk awal 2019 bulan Oktober. Jadi PT-nya sih masih baru kita. Jadi kita dari sistemnya sosialisasi dulu ke anak-anak juga semua. PT itu kan harus ada legalnya kan gitu. Jadi kita nggak bisa main-main kalau udah perusahaan berbentuk PT. Jadi kita nggak bisa seenaknya atur kebijakan segala. Udah ada rule dan aturannya dari pemerintah. Untuk alasannya sendiri gitu Pak, kan mungkin usaha-usahawan banyak ya dari segi apapun. Kenapa memilihnya bakso aci? Kalau gini kan ini kandungannya lokal. Orang Sunda pasti tahu udah sehari-hari udah suka dia makan bakso gitu. Apalagi tepung tapioka aci ya kan, gampang mudah penyajiannya, banyak differentnya, mau dibentuk seperti apa juga bisa. Jadi mau makanan, mau ke kue, tepung tapioka ini bisa jadi gitu, tergantung kreatifnya orang kitanya aja. Itu tepung tapioka mau dibuat seperti apa, mau disajikan seperti apa gitu. Nah kebetulan kita ini kan pasarnya segmennya anak-anak muda, jadi kita bakso gitu. Jadi yang gampang, yang orangnya udah familiar dengan bakso lah. Banyak sih yang jualan bakso, cuma kan mungkin yang bedanya pasti rasa, terus penyajiannya, kemasannya, ada toppingnya juga seperti apa kan kayak gitu. Untuk ciri khasnya sendiri gitu Pak, kan mungkin bakso aci udah banyak di pasaran pasti kan kayak gitu. Terus tingkat ketahanannya, higienisnya, cara pengepakannya, packingnya, sampai ke pengirimannya juga pasti beda-beda. Untuk omsetnya nih Pak, untuk per bulan bisa capai berapa? Kalau ya namanya penjualan sih kadang-kadang up down, ya kadang naik, kadang turun. Ya kita kadang-kadang sih 500 ribu. Kadang lebih, paling minimal sih paling 5.000. Untuk pegawainya sendiri Pak, di sini sudah ada berapa
Kalau pegawainya kita ada dua bagian ya. Satu yang karyawan, satu yang buruan harian lepas gitu. Jadi kalau di total semuanya adalah kurang lebih 150 pegawai. Untuk pengrekrutan sendiri apa ada ciri-ciri khusus gitu, apa ada yang punya keahlian tersendiri buat? Awalnya sih kita pengen memperdayakan ibu rumah tangga gitu, di lingkungan kita misalnya yang ada di sini, biar ekonominya mereka juga ya sejahtera lumayan lah gitu. Itu ngebantu suami kita mencari nafkah ya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, kita ada juga rekrutmen juga. Kita juga punya kriteria untuk sekitaran di sekitaran middle management ke atas gitu. Pasti itu S1 kalau kita ngambil. Dia punya skill juga gitu. Minimal basic komputernya dia sudah menguasai itu. Kalau mungkin pasti ada kendalanya ya Pak, Ya. ada menuntut kemungkinan, ada nggak kendala baik dari internal maupun eksternal? Ada kadang-kadang kendala, kadang-kadang ini. Kadang-kadang bahan pokok itu kadang-kadang bagus, artinya kadang-kadang kan enggak. Kan kita nggak tahu juga cara mereka tepung tapioka itu kadang-kadang suka ada yang asing juga sih. Itu kalau penjemurannya apa di mana kan kita nggak tahu juga, kan disuruh sampai ke hulunya juga kita yang udah siap jadi aja kan kayak gitu. Nah terus salah satu itu, tapi itu masih kadang-kadang nggak harus setiap hari gitu, bisa disiasatin. Terus kendala di kita kadang-kadang juga di pengiriman. Kalau si pengiriman kita kan ada pakai udara, pakai darat, laut, pakai kereta juga. Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih proses dari keluaran pabrik sampai ke tangan konsumen itu, kita kan nggak tahu nih ada kendala apa di perjalanan ekspedisi itu. Paling itu biasanya kendala, misalnya kalau ada ya bencana alam kan kita nggak bisa hindari kayak gitu. Terus cuaca pengaruh juga gitu. Terus untuk produksinya sendiri selain di Garut dan sampai kemana Pak? Produksinya base-nya emang di Garut. Iya. Tapi untuk serapannya kita sampai ke luar negeri juga sih, ke Taiwan. Sampai. Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong juga ya. Kadang-kadang suka juga ada yang ke Eropa sih. Cuma kalau yang ke Eropa ini, kalau orang Indonesia dia lagi liburan terus ada temannya di sana, kadang-kadang di Amerika suka bawa nih boci nih gitu. Jadi di referan ke dia. Ini saya bawa ini dari Garut, boci gitu. Kan mudah dan gampang praktis, dan ketahanan expirednya juga kan 1 bulan kalau boci. Kalau untuk cuanki ini kan 3 bulan. Jadi cocok untuk kalau yang suka traveling, backpacker, cocok bawa cuanki ya. Praktis, tinggal pakai seduh air panas udah siap. Tapi kalau boci sama geprek tetap harus direbus kisaran waktu 5-10 menit. Kalau harapan kedepannya gitu Pak buat usaha? Harapan kedepannya pengennya kita berkembang terus ya, usaha ya, perusahaan ini nambah lagi karyawan, nambah lagi produk, dan ya kita bisa mempertahankan brandingnya Boci ini tetap di pasaran nomor 1 gitu kan, kayak dia kita gitu. Mungkin ada tips buat yang mau buka usaha gitu Pak, supaya usahanya ini ya, kalau mau bikin usaha mungkin lihat dulu, harus riset dulu, satu survei lapangan dulu, survei pasar dulu, dan kira-kira ini kita kan kalau di Indonesia ini kalau jualan tuh yang harus kejangkau sama semua golongan gitu. Kalau high profitnya tinggi juga kita nggak mungkin juga ya jualan, harus jualnya ke pasar berapa gitu loh. Ya harus ada, ya sekitaran kita harus lihat dulu deh, survei dulu gitu. Kita sih 60 juta ya, 60 juta itu gross, bruto ya, belum dipotong gaji karyawan, beli bahan baku. Ada rencana buat bikin varian baru gak Pak dari Boci? Ada, tungguin ya 6 bulan ke depan ya. Harus di follow nih Instagram kita. Udah pernah follow belum? Belum. Boci Raja Bana, ujang kakak apa aja? Sok mana handphonenya sini. Saya liatin, saya pengen sekarang follow dulu. Boci Raja Bana.
Saya kasih wifi-nya di sini gratis. Wes.